Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang pantas banget untuk selalu bersyukur kepada Allah karena ini adalah hari yang kesekian ribu dalam hidup kita menikmati anugerah dan kasih Allah secara gratis. Kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita punya waktu luang, kita diberikan rezeki, makan, minum, udara, dan semuanya. Ini semuanya adalah nikmat yang gratis yang Allah berikan kepada kita. Dan hakul yakin saya katakan emang gratis banget. Soalnya Allah nggak pernah minta bayaran dari kita sepersen pun. Kalau sesekali Allah meminta kita untuk beribadah, itu bukan untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Justru itu Allah lagi menawarkan kepada kita bonus gitu. Pahala yang lain, nikmat-nikmat yang lain yang Allah janjikan setelah kita beribadah. Kayak misalnya kita sholat, Allah janjiin menghapus dosa, mengangkat derajat, pahala surga, dan segala macam termasuk rezeki di dunia. Jadi tetap aja ibadah kita itu nggak bisa ngebayarin nikmat-nikmat yang udah kita rasain. Tetap aja ibadah kita itu dibalas lagi sama Allah, dibalas lagi. Jadi benar-benar nikmat yang selama ini kita rasakan dalam hidup itu Allah kasih gratis banget. Padahal harganya sangat mahal, tapi Allah kasih gratis. Sehingga rasa-rasanya dengan nikmat sebanyak itu yang Allah kasih ke kita, sangat pantas kalau kita mengatakan dengan tulus, Alhamdulillah. Dan Allah udah senang kok, dibilang Alhamdulillah aja Allah udah senang. Allah nggak minta lebih dari itu. Karena Alhamdulillah itu bukan bayaran atas nikmat, tetapi sekedar kita mengakui bahwa itu semuanya kebaikan Allah gitu, karunia dari Allah. Dan kita bilang Alhamdulillah, Allah udah senang banget. Dan kalau Allah senang, Allah akan menambahkan lagi tuh. Sekedar bilang Alhamdulillah doang, nggak perlu bayar. Tapi Allah tambahin nikmatnya. La in syakartum, la azidannakum. Jadi Alhamdulillah harus jadi basahi bibir. Walaupun kita kadang suka lupa deh. Allah tetap ada dalam hidup kita. Jadi kita dapat musibah pun bilang kulit. Saya agar rumah waktu itu menimpa piring spionnya patah, tapi menimpa anak. Coba, karena anak saya suka dengan nikmat dari Allah, Allah yang membuat takdir. Anak saya pas lagi nggak main di dekat pagar di garasi, dia mainnya di belakang. Kalau menimpa anak atau menimpa orang lain, atau nimpanya tuh keluar kena mobil orang kan lebih repot. Kalau mobil saya alhamdulillah nggak pakai asuransi, jadi tar aja deh kapan-kapan dibenerin gitu. Yang penting masih bisa jalan. Jadi kalau saya jalan sekarang kayak mobil lagi senyum gini aja terus menerus. Ya alhamdulillah gitu ya, nggak menimpa manusia atau anak. Dulu juga pernah saya nitip ke Pak Hidayat, ada datang Pak Hidayat. Ya, Pak Hidayat dulu benerin rem di mobil, masang rem gitu. Mobil yang sebelumnya. Kebetulan garasinya tuh agak apa miring gini kan, agak naik. Nah pas sudah pasang rem, lupa dicoba dulu, langsung dinyalain. Pas dinyalain, dia turun dan di remnya blong gitu. Langsung turun ke bawah, langsung alhamdulillah saya pas turun gitu, saya ngerem-ngerem kok blong. Langsung dibelokkan, jadi dalam kecepatan tinggi itu, belok dan pas sudah belok tuh dia naik, baru dia berhenti. Kalau enggak, coba kalau di belakang itu ada tukang bakso misalnya, atau siapa kan habis tuh dengan kecepatan yang tinggi. Nah tetap aja mobil saya pas mundur kena kayak pembatas jalan gitu, rusak sedikit, tapi alhamdulillah nggak sampai kena orang. Jadi intinya kita sadar nggak sadar, syukurin aja nikmat Allah. Karena seandainya Allah nggak membantu kita sedikit aja, itu bisa jadi musibahnya lebih fatal daripada yang kita rasain. Dan alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga lisan atau bibirnya orang yang beriman itu selalu basah dengan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah setiap hari aja gitu. Dan kebaikannya pasti akan balik lagi kepada kita. Jadi alhamdulillah kita malam ini bisa ngumpul lagi untuk belajar bareng-bareng menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah
dan pengen jadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Terus sholawat dan salam uh, secara spesial khusus buat kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan sering berselawat sama Nabi bertambah rasa cinta dan rindu kita kepada beliau. Kan ada acara tuh bagus di Arab judulnya Lokana Bainanan Nabi atau Bainanan Rasul. Seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita. Pernah nggak teman-teman bayangin kalau tiba-tiba teman-teman berada di depan Rasulullah SAW. Jadi kita berdiri berpapasan di depan Rasul. Kira-kira kalau benar-benar itu terjadi, teman-teman mau ngomong apa sama Nabi? Pas ada di depan kita, pas kita buka mata, hah? Rasulullah gitu kan ya. Jangan selfie ya. Rasul selfie dong gitu. Oh, nggak ada gunanya. Selfie sama Rasul nggak ketangkap kamera soalnya. Jadi intinya kalau misalnya Nabi tiba-tiba ada di depan kita, kita mau ngapain sih? Mau minta maaf, Rasul maaf ya, saya belum bisa menjaga amanahmu Al-Quran dan Sunnah. Atau kita mau meluk Rasul, kayak siapa tuh yang suka yang memeluk Rasulullah dan tanpa baju? Buka Syah. Ya Rasul, saya pernah engkau cambuk. Sekarang saya mau balas, buka baju Rasul dan akhirnya dipeluk sama Ukasyah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau seandainya Rasul benar-benar ada di hadapan kita dan nyata banget gitu. Itu kan bahagia yang tak terhingga ya. Bagi saya, kalau disuruh pilih, walaupun ini nggak pantas dibandingkan, rindu saya kepada Rasul dan rindu kepada emak yang udah meninggal, kalau disuruh pilih saya pengen ketemu dengan Rasul. Walaupun kalau boleh sih dua-duanya, namanya manusia kan pengen dua-duanya. Cuma saking rindunya sama Rasul, pengen banget sekali aja ngelihat wajah Rasul, mencium tangan Rasul, memeluk Rasul, menghirup wanginya tubuh Rasulullah yang bukan pakai parfum tapi wangi dari surga, dan pengen bilang sesuatu gitu dalam hati saya yang selalu saya ucapkan kalau pas lagi umroh lewat di depan Raudhah, lewat di depan makam Rasul tuh saya selalu ngucapin kalimat itu, ya Rasul, saya pengen berjuang untuk meneruskan perjuanganmu, maka mudah-mudahan Allah memberi saya ilham untuk bisa selalu berjuang sepertimu itu. Jadi kangen gitu sama Rasul. Makanya bentuk kangennya ya udah sering-sering aja salawat kepada Rasulullah SAW. Gak bisa kebayang sih kalau ada Rasulullah di depan kita atau di tengah-tengah kita, atau kita duduk dalam majelis gini tuh, terus yang ceramah Rasul kan indah banget tuh. Kalau yang ceramah saya kan kadang-kadang agak membosankan gitu kan, tapi kalau Rasulullah pasti gak akan bosan. Sampai sahabat aja mendengar ceramah Rasul dari subuh sampai Isya. Isyanya jam 12 malam. Jadi full seharian dengar ceramah Rasul gak bosan. Bayangin aja Rasulullah ada di sini nih. Ya udah gak teringat rumah lagi. Sahabat tuh kayak gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kami pulang ke rumah, kami imannya jadi lemah lagi. Jadi boleh nggak kami di sini terus sampai mereka di rumah Rasul nggak mau pulang-pulang sampai turun ayat ngusir mereka kan? Allah yang ngusir mereka lewat ayat surat Al-Ahzab saking mereka nyaman di dekat Rasul. Jadi alangkah betapa beruntungnya orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Tetapi beruntung juga karena walaupun kita hidup jauh dari zaman Rasul, kita dianggap sebagai saudara Rasul. Saudaranya Nabi Muhammad. Kalau mereka kan sahabat Nabi Muhammad. Kalau kita saudara Nabi Muhammad karena kita mencintainya walaupun kita nggak pernah ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu dengan beliau di Telaga Al-Kausar di Padang Mahsyar. Teman-teman, malam ini kita akan bicara tentang hati. Berawal dari hati. Ini terilhami dari hadis Nabi yang sangat populer dan fenomenal. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik, semua jadi baik. Jika darah itu buruk, semua ikut buruk. Bukankah itu adalah hati? Atau dalam bahasa Arab disebut kolbun. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin jantung lebih tepatnya. Heart. Bukan liver atau kalau bahasa Arabnya kibdon. Kibdon itu hati. Kalau kolbun itu jantung. Bukankah dia adalah jantung? Berawal dari hati. Ditambah lagi hadis bahwa kata Nabi, Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, suar, penampilan. Allah juga tidak melihat kepada perbuatan atau pekerjaan kalian. Di dalam riwayat yang lain, Allah tidak melihat kepada kekayaan kalian, tetapi Allah melihat ke dalam hati kalian. Ternyata masalah perkara hati ini perkara yang sangat penting dalam agama kita.
Ditambah lagi, kalau kita baca buku-buku tentang buku-bukunya para ulama, karya-karya para ulama, itu rata-rata hadis pertama apa yang mereka sampaikan? Kalau ada misalnya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Muwatta, kitab apapun lah, kitab-kitab para ulama, hadis yang pertama disampaikan apa? Innamal a'malu binniyat. Itu selalu hadis pertama. Makanya ini hadis populer banget dan hafal di luar kepala karena emang setiap buka buku pertama pasti innamal a'malu binniyat. Jadi semua ulama atau sebagian besar para ulama menempatkan hadis ini sebagai pintunya segala kebaikan. Hadis ini pintu segala kebaikan. Kalau kita pengen kebaikan apapun, ini hadisnya. Inilah pintunya. Kalau kita takut dari keburukan apapun, ini juga pintunya. Kalau kita ingin amal kita berharga, ini pintunya. Kalau kita takut amal kita sia-sia, ini juga pintunya. Intinya, hati itu punya peranan yang sangat penting dalam organ tubuh manusia dalam kajian Islam, menurut Islam. Bahkan kalau kata ulama, hati kita itu adalah rajanya tubuh kita. Raja itu beda dengan presiden. Kalau presiden kekuasaannya tidak mutlak. Kalau amir kekuasaan tidak mutlak. Kalau raja itu mutlak. Dia yang memimpin, dia yang buat hukum, dia yang mengesahkan hukum. Pokoknya semuanya titah raja gitu. Sehingga kayak negara kerajaan, kayak Saudi Arabia itu hukum di tangan raja. Yang menggodok hukum adalah MPR-nya atau DPR-nya, tetapi pengesahannya bukan oleh DPR. Pengesahannya oleh raja. Kan raja nggak mungkin mikirin hukum poin demi poin ya, undang-undang. Mereka yang buat, semuanya diserahkan kepada raja. Raja melihat, membaca. Kalau dia ridho ya dia sahkan. Kalau dia nggak ridho, saya nggak suka yang ini. Suka-suka dia. Namanya juga raja. Malik Yaumiddin. Allah itu raja di atas segala raja. Artinya, kalau hati itu dianggap sebagai raja, maka kalau misalnya raja ini mau, semuanya juga akan ikut mau. Mata, telinga, pikiran, tangan, kaki, semuanya akan ikut dengan titah hati. Dan kalau hati mengatakan enggan, semuanya juga akan enggan. Intinya, semuanya berawal dari hati. Suatu kerajaan, kalau rajanya baik, kayak dulu pernah nonton film Lord of the Ring gitu, ada yang rajanya gila kan? Yang kayak diguna-guna gitu, kayak di santet gitu kan ya, sama si penyihir. Nah, pas rajanya gila, satu negara ikut kacau kan, jadi gila gitu. Bahkan rajanya ngutus anaknya untuk pasukan yang sangat besar. Ini kok detail banget filmnya. Gitu, sampai anaknya terbunuh gitu, ya ikut aja karena rajanya yang mengatakan demikian, walaupun rajanya udah nggak waras. Nah, itulah kerajaan tuh kayak gitu, murni titah raja. Nah, hati kita di antara tubuh adalah seperti raja. Jadi kalau dia benar-benar dijaga kebaikannya, taat sama Allah, hatinya udah tunduk, maka semuanya akan tunduk. Tapi kalau hatinya membangkang, semuanya akan membangkang. Sehingga kalau kita mau menjadi orang soleh, mulai dari solehkan dulu hati kita. Jadi nggak usah mikir, gimana ya cara nundukin pandangan, hati dulu ditundukin. Gimana ya cara biar saya lisannya bisa terjaga, hati dulu yang kita jaga. Mulai dari hati. Idza saluhat, saluha jasadu kullu, wa idza fasadat, fasada kullu jasadu kullu. Jadi kalau dia baik, yang lain baik. Kalau dia buruk, yang lain buruk. Dari hati semuanya. Contoh misalnya, kita mau menjadi orang yang paling taat sama Allah gitu. Gimana? Hati dulu. Bukankah Allah mengatakan, Nabi bilang dalam hadisnya, 3 hal yang kalau seseorang mendapatkannya, merasakannya, dia akan merasakan indahnya iman. Jadi kalau kita pengen ngerasain iman itu asik, Islam itu asik, nyaman, santai, enjoy gitu. Kita bisa merasa enjoy dengan agama kita, itu bukan menjadi orang yang kuat, baru saya enjoy pergi ke masjid. Ternyata enggak. Karena kalau hatinya enggak terikat dengan masjid, dia walaupun kuat, jarak ke masjidnya dekat, tetap aja susah ke masjid kan? Makanya dalam hadis tentang 7 golongan yang dapat naungan Allah itu gimana? Yang ketiga. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Bukan tubuhnya yang terpaut. Karena kalau tubuh diikat di masjid, atau tubuhnya berada di dalam masjid, hatinya di luar, itu nggak bisa juga tetap. Banyak tuh orang nongkrong di teras masjid, azan. Hayya ala sholah. Hatinya itu emang nggak tunduk. Walaupun dia nongkrong di teras, lihat aja Masjid Agung kita, Masjid Raya tuh. Orang kan banyak di rumput sintetik atau di teras masjid, pada jualan, pada nongkrong, pada jalan-jalan. Pas azan, apakah mereka tidak mendengar suara azan? Mustahil. Mereka semua mendengar suara azan yang sangat jelas, apalagi berada di dalam masjid. Tetapi kenapa nggak semuanya sholat? Soalnya bukan tubuhnya yang jauh dari masjid, tapi hatinya yang jauh dari masjid. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis itu, orang yang hatinya terpaut dengan
masjid. Kalau hatinya terpaut dengan masjid, mau jaraknya berkilo-kilo dari masjid, itu datang juga tuh. Apa buktinya? Ketika kita pergi haji dan umroh, saat itu hati kita sangat terpaut dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah. Walaupun tinggalnya di Aziziyah, Aziziyah itu jauh dari Masjidil Haram. Jalan kaki, karena udah nggak ada mobil yang akan mengantarkan kita ke masjid. Soalnya kalau musim haji itu padat banget, mobil nggak bisa lewat. Jalan tuh, berapa kilo? 3 kilo lebih juga jalan. Bahkan ada yang jalan dari Mina, itu lebih dari 5 kilo. Dari Mina ke Masjidil Haram itu jalan kaki, karena udah nggak mungkin pakai kendaraan, soalnya crowded. Itu jalan juga coba. Kenapa? Hatinya udah terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid. Maka tubuh juga akan ngikut. Makanya kalau hatinya dapat, seluruh tubuhnya akan dapat. Itulah kenapa Islam itu nggak boleh memaksakan orang lain untuk masuk kepada agama Islam. Nggak bisa. Di dalam Islam itu ada istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Orang yang dibujuk hatinya. Jadi masuk Islam itu nggak bisa dengan cara paksaan. Mungkin tubuhnya bisa dipaksa, tapi hatinya nggak bisa. Karena ini soal kerelaan, soal ketulusan, soal niat, dan soal ridho. Dan Allah nggak akan nerima juga keislaman seseorang yang terpaksa. Pasti namanya munafik. Mukmin sejati pasti dari hati dia masuk Islamnya dengan kerelaan. Mulai dari simpatik dulu. Nah, cara buat orang simpatik itu dibujuk. Namanya mu'allaf. Orang yang masuk Islam sudah dengan rela itu nggak disebut mu'allaf lagi. Udah muslim. Jangan udah 30 tahun masuk Islam, itu mu'allaf. Enggak, bisa jadi yang mu'allaf itu kita. Yang masih dibujuk untuk datang ke masjid, yang masih dibujuk untuk pakai jilbab, yang masih dibujuk untuk bisa ninggalin dosa-dosa yang kita senangi, masih dibujuk gitu, dibujuk dengan harta, dibujuk dengan kadang-kadang mau datang ke masjid karena emang kita lagi nyerahin CV misalnya gitu kan ya, itu kan masih mu'allaf. Berarti kita bisa saja mu'allaf rata-rata. Kenapa? Misalnya karena saya di Al-Latif itu kayaknya ada tuh, cuma saya nggak tahu namanya, makanya sampai saya tahu namanya saya mau ke masjid. Nanti kalau saya udah tahu namanya nggak perlu lagi ke masjid gitu. Apalagi udah tahu nomor telepon, tinggal telepon aja. Nah, jadi itu masih mu'allaf. Atau mungkin dia dagang di masjid, mu'allaf. Udah sekalian dagang lah. Saya jualan, terus kalau azan saya tinggal sholat. Masih mending lah, tetapi belum karena hatinya memang terikat dengan masjid. Masih karena hatinya terikat dengan harta. Intinya, hati itu yang dijadikan target dalam Islam. Sehingga kalau hati itu sudah senang ke masjid, mau dia jauh pasti akan datang. Buktinya alhamdulillah nih kita teman-teman semua ini, saya yakin ada yang jauh banget, ada yang di Banjaran naik sepeda loh. Kemarin ikut Mukhayam dari Banjaran naik sepeda. Berangkat jam berapa? Dari Banjaran mana orangnya? Boleh maaf, bukan untuk ria, biar bagi pengalaman. Ada yang dari Banjaran naik sepeda? Teman yang kemarin Mukhayam siapa namanya? Itu dari Banjaran. Mungkin kalau dari Banjaran naik sepeda ke sini jam berapa ya kira-kira mulainya berangkatnya? Zuhur ya? Bada asar ya? Zuhur. Bada asar deh. Bada asar berangkat sampai di sini pas maghrib. Dari Banjaran rela naik sepeda, pulangnya jam 12 malam. Karena ikut tarbiyah dulu. Tarbiyah selesai jam setengah 11, jam 10. Nah jam 10 selesai, pulang sana jam 12 baru sampai. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena hatinya udah terpaut dengan Masjid Al-Latif. Sedangkan kita yang tinggal mungkin bersebelahan atau hanya beda beberapa blok dari Masjid Al-Latif, kalau emang hatinya nggak terpaut, mau azannya pakai mikrofon yang sekian ribu, itu nggak sama aja, nggak ngaruh. Ini soal hati gitu. Makanya kalau kita ingin jadi orang soleh, doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hati, hati, hati semuanya. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Wahai yang memindah-mindahkan hati, yang mengubah-ngubah hati, ubahlah hati kami agar taat kepadamu. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kedurhakaan. Semuanya hati. Karena kalau hatinya udah Allah jaga, semuanya akan ikut terjaga oleh hati itu. Makanya kalau kita pengen soleh, hati kita yang diperbaiki. Kalau kita ingin jadi orang yang disayang Allah, mulai dari hati dulu. Karena Allah maha wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian atau kalian nyatakan. Sesungguhnya dia tahu apa yang ada di dalam dada atau hati. Jadi mulainya tuh dari hati. Sehingga kalau kita pengen jadi orang yang rajin ke masjid,
Maka hati kita itu harus terpaut dulu dengan masjid. Hati kita itu harus merasa nyaman dulu dengan masjid. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian melihat seorang laki-laki mondar-mandir dari masjid ke rumah, saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Di dalam riwayat yang lain, kalau seseorang menjadikan masjid itu nyaman seperti rumahnya, maka dia orang yang beriman. Artinya apa? Berarti kalau kita mau jadi orang yang rajin ke masjid, hati kita itu belajar terpaut dengan masjid. Dan untuk bisa terpaut dengan masjid, banyak sekali faktornya. Salah satu faktor eksternalnya mungkin masjidnya harus dibuat nyaman dengan kondisi yang dia nyaman. Kalau anak muda mungkin buat masjid dengan dekor anak muda. Buat masjid dengan suasananya anak muda, ketemu teman-temannya yang anak muda semuanya. Jadi nyaman. Coba bayangin kalau kita datang ke suatu masjid semuanya orang-orang sepuh. Kita anak muda sendiri kan agak-agak kurang nyambung tuh ngomongnya tuh. Yang lain ngomongin tentang sakaratul maut, kita ngomongin tentang kelahiran. Nggak nyambung gitu. Karena beda zaman gitu, beda letting lah. Yang satu lettingnya letting apa kalau sosial media apa Friendster, kita mah kan letting Instagram ya. Nah, kita lu aja kali. Kita mah letting Instagram, tapi ada teman-teman misalnya lettingnya Friendster atau ada lagi yang dulu Hotmail atau apa yang sebelumnya beda letting. Kalau film saya mah lettingnya letting film Hitman. Tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti anak muda tuh. Hitman. Apa dulu? Zaman-zaman saya tuh kalau yang film apa yang ininya tipe Sultan, filmnya Brahma Kumbara. Nah, itu zaman-zaman itu letting tahun 80-an. Kalau yang 2000-an sekarang mah udah macam-macam lah, saya juga udah ngikutin. Artinya kalau kita udah nyaman hati kita di situ, itu nggak ada masalah. Mau hujan, mau panas, mau malam, mau siang, mau jaraknya jauh, mau dekat, mau sakit. Bahkan sakit pun kalau masih bisa jalan, jalan. Karena hatinya udah terikat dengan masjid. Begitulah sahabat dibujuk hatinya oleh Rasul. Sedikit demi sedikit ketika hatinya udah mantap, apa aja mereka mau gitu. Di situ ada musuh. Mereka menuju kepada musuh walaupun seorang diri. Kenapa? Hatinya itu udah cinta banget dengan syahid. Hatinya itu udah cinta banget dengan akhirat. Tapi kalau cuma dibilang syahid itu pahalanya gede dan segala macam, sementara hatinya belum jatuh cinta dengan kesyahidan, itu nggak usah lihat musuh. Ngangkat senjata aja males. Walaupun jumlahnya banyak, pasti menang kalau secara hitung-hitungan manusia. Tetap aja nggak berani. Kenapa? Hatinya itu belum dibawa ke sana. Makanya Islam itu kemampuan untuk ta'liful qulub. Di dalam Instagram itu saya ada satu caption, saya bilang dakwah itu adalah seni memikat hati, bukan ngejaks tetapi ngajak. Dakwah adalah seni memikat hati. Karena kalau kita nggak mampu memikat hati orang, kita nggak akan mungkin mendapatkan loyalitasnya atau kemampuannya loyalitas dan pengorbanannya. Para sahabat itu sudah semuanya didapatkan hatinya oleh Rasulullah SAW. Dan hati itu nggak akan pernah bisa dipaksa. Raja gitu. Raja itu nggak bisa dipaksa. Siapa yang bisa memaksakan raja? Raja itu dibujuk. Makanya orang yang punya sifat leadership, orang yang punya sifat pemimpin, dia free kan? Dia nggak akan pernah bisa dipaksain sama siapapun. Nah kalau dia berkehendak, maka dia mau gitu. Kalau dia nggak berkehendak, nggak ada yang bisa memaksa dia. Sama kayak para sahabat, mereka semua itu punya jiwa kesatria. Kesatria itu nggak bisa dipaksa. Kayak Ikrimah gitu. Ikrimah pas dia dikalahkan dalam penaklukan kota Makkah, Ikrimah itu lari ke Jeddah. Pas sampai di Jeddah, dibawa pulang sama keluarganya. Ikrimah pulang aja, kamu nggak akan dibunuh oleh kaum muslimin, dijamin oleh Rasulullah. Ya udah dia pulang karena udah dapat jaminan. Pas dia pulang udah dapat jaminan akan selamat, baru dia datang kepada Rasul. Pas datang kepada Rasul, Rasulullah langsung berdiri. Pas ngelihat Ikrimah masuk di pintu, Rasulullah langsung berdiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, selamat datang wahai mujahid sejati dalam Islam. Padahal belum masuk Islam. Rasulullah langsung menarik hatinya. Kemudian dia duduk, dia bilang, ya Muhammad. Masih gaya-gaya sombong gitu. Ya Muhammad. Kalau saya sekarang tidak masuk Islam, apakah kamu akan membunuh saya? Kata Rasulullah, tidak wahai Ikrimah. Semuanya bebas mau masuk Islam atau tidak. Kalau begitu, saksikanlah bahwa saya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ketika dia dijamin gak akan dibunuh, free banget. Dengan pilihan dia masuk Islam. Baru dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau dia masuk Islam karena mau dibunuh, itu dia gak akan lakukan. Seorang kesatria, seorang pemimpin tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dirinya. Makanya Ikrimah itu kesatria sejati, dia masuk Islam bukan karena terancam, tetapi karena pilihan. Maka hati juga demikian. Gak bisa dipaksain. Kita harus membujuk hati itu. Dan kalau udah berhasil membujuk hati, berarti kita sudah menguasai seluruh
anggota tubuh manusia, termasuk diri kita sendiri juga gitu. Buat hati kita itu merasa nyaman dengan kebaikan. Apa kata Allah di surat Al-Fat? Surah Al-Hujurat. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah membuat kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kedurhakaan, dan kefasikan. Artinya, ketika hati sudah dibuat oleh Allah cinta kepada kebaikan, maka dia menjadi orang ulaika humur rasyidun yang udah benar terus tuh. Tapi kalau hatinya digelapkan oleh Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Apa dulu yang disebut? Allah menutup hati mereka, baru pendengaran mereka, baru mata mereka. Hati dulu. Jadi kalau hati sudah Allah selewengkan, udah Allah lencengkan ke tempat yang lain, itu nggak akan ada mungkin cara untuk mengembalikan dia kepada kebaikan. Dan kalau Allah udah jaga hatinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan membiarkan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Itu maksudnya may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Gimana cara Allah memberi hidayah? Hidayah itu di dalam hati, bukan lewat yang lain. Sampai Nabi bilang tadi, siapa 3 hal yang kalau seseorang ngerasain, berarti dia merasakan nikmatnya iman. 1, 3-tiganya nih soal hati ya. 1, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun. Cinta, itu di hati. 2, hendaklah dia mencintai seseorang itu karena Allah. Cinta, itu di hati. 3, hendaklah dia benci kepada kedurhakaan atau kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke api neraka. Benci itu di hati. Ternyata kalau kita pengen iman kita itu nyaman, berawal dari hati. Pengen jadi orang yang bersaudara, yang mudah memaafkan, yang mudah toleran, yang mudah berkasih sayang, hati juga awalnya. Karena kalau kita bersaudara dengan cara nawarin yang lain-lain, materi atau penampilan atau hal-hal yang lain asik yang sifatnya hawa nafsu, itu gak akan bertahan lama. Dan gak akan seloyal kalau bersaudaranya itu karena hati. Karena emang kita memang hatinya baik, orangnya berkasih sayang, orangnya itu lembut hatinya. Makanya Allah mengatakan di ayat yang tadi saya baca, il kuntum a'da'a, dulu kalian bermusuh-musuhan, hati kalian itu penuh dengan dengki, dendam segala macam. Kemudian Allah ganti, fa'allafa baina qulubikum. Allah mempersatukan hati kalian. Tapi mempersatukan hati di sini pakai kalimat ta'lif, ta'liful qulub. Nah, ta'lif itu bukan cuma mempersatukan, tetapi mempersatukan dengan cara melembutkan hati. Jadi sahabat yang dulunya hatinya keras, Allah lembutkan, sehingga dengan hati yang lembut itu mereka jadi bersaudara. Ternyata mulai juga dari hati. Terus kalau kita mau ngelihat benar dan salah, mulai dari hati juga. Kata Nabi, istafti qalbak. Tanyakan, minta nasihat, tanyakan kepada hatimu. Balik lagi ke hati lagi, dan seterusnya hati. Makanya teman-teman sekalian, ayo kalau kita mau menguji diri kita baik atau tidak, coba tanyakan dulu ke dalam hati kita. Apakah hati kita itu senang kepada kebaikan dan benci kepada kekufuran, atau sebaliknya? Di situ kita bisa tahu. Jangan cuma ngelihat bahwa kita itu udah berbuat baik, sementara kita kadang berbuat baik karena hal yang lain, bukan karena kita mencintai kebaikan. Ada satu nasihat juga dari ulama, kalau kita mau ngelihat diri kita ini baik atau tidak. Salah satunya kata ulama, kalau kamu mau tahu kamu itu orang baik apa tidak, coba tanyakan hatimu. Ketika kamu melihat orang lain dalam kesusahan, tersentuh nggak tuh hati? Kalau kamu ngelihat orang lain kesusahan, biasa aja nggak tersentuh, maka kamu jelas bukan orang yang baik. Hatimu sudah keras. Kalau misalnya kita ngelihat, dan tingkat tersentuh ini, sensitivitas ini beda-beda. Ada yang baru ngelihat sedikit, ada orang kesusahan itu udah langsung dia merasa kasihan gitu. Ada yang tunggu orang mau mati dulu baru dia kasihan kan macam-macam tuh. Begitu juga kita ngelihat sensitivitas hati kita itu menunjukkan kebaikan kita itu tingkatnya kayak gimana. Kalau orang yang sensitif banget, ngelihat ada yang membutuhkan, ngelihat ada orang yang sakit, ngelihat ada orang yang dalam keadaan kesusahan, dia langsung, kasihan ya. Ngelihat ada orang yang jualan, tapi dagangannya tuh kecil-kecil yang harganya nggak terlalu mahal, tapi dia bersusah payah ngangkat barang yang berat gitu. Kasihannya kayak ada yang jualan, kan ada yang jualan bangku tuh, yang dari rotan kan ya.
Itu kan ngangkatnya tuh luar biasa. Atau jualan kasur yang diangkat dibawa sendiri ada 2 atau 3 kasur dibawa keliling dari satu komplek ke komplek yang lain. Belum tentu juga orang beli. Bisa jadi sehari dia keliling-keliling gak ada yang beli. Nah pas ngeliat itu, aduh kasihan ya. Atau pernah nggak? Apalagi yang tinggalnya di daerah Cimahi atau Cihanjuang tuh ngelihat tukang bakso ngedorong gerobak baksonya tuh pas lewat tanjakan. Itu kasihan banget tuh. Di situ kita bisa ngukur kita tuh orang baik nggak tuh. Pas kita ngeliat tukang bakso lagi dorong-dorong kan berat banget tuh. Ngedorong apalagi Cianjuang tuh banyak jalan yang berlubang. Masuk ke lubang lebih berat lagi. Udah dia tanjakan masuk lubang. Bisa jadi akan jatuh. Nah kita pas lewat naik motor mau berhenti nggak langsung nolong dia. Atau sekedar kasihan ya. Nah di situ kita bisa tahu lah kira-kira kita sebaik apa orangnya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku, ah saya mah orangnya udah soleh, udah hijrah, udah baik, apa segala macam. Lihat aja hati kita, seberapa gampang mengasihani orang lain. Dan nggak usah tanya, Pak, agamanya apa, Pak? Islam Islam saya gitu. Oh ya udah saya bantu. Kalau agamanya bukan Islam, biarin aja namanya juga bukan muslim. Nggak boleh kayak gitu. Karena hati itu tidak memilih agamanya, hati itu memilih rasanya. Bahwa dia manusia, maka dia saudara saya. Soal agama itu urusan yang lain lagi nanti. Itu urusan fikih, urusan dakwah. Siapa tahu justru gara-gara kita membantu tulus secara kemanusiaan, dia jadi simpati kepada agama kita. Makanya pas ngelihat ada orang yang butuh bantuan di jalan, gimana hati kita berbicara? Mungkin sekali dua kali dia ngomong gitu, tolongin tuh, kita abaikan gitu ya. Walaupun hati kita, karena dia instruksi hati kita tuh nggak terlalu kuat gitu. Ibarat raja cuma sekedar anjuran, bukan titah gitu. Kan berarti rajanya belum terlalu ngeh nih. Kalau raja bilang, oh ada yang tolongin tuh, gitu aja. Belum terlalu tegas gitu. Kalau rajanya bilang, tolongin tuh, pasti akan semuanya ikut prajurit kan. Nah, sekarang kita lihat hati kita itu kalau misalnya ngelihat yang kayak gitu-gitu ngomongnya gimana. Istafti, kolbat tanya sama hatimu. Kasihan ya cuma ngomong gitu doang. Kita terus lewat. Besok dia ngomong lagi kasihan. Lama-lama dia akan kehilangan sensitivitas. Sehingga pas kita ngelihat lagi adegan yang sama, kita udah nggak berbicara di dalam hati. Udah cuek aja. Udah nggak ngerasa apapun. Dan itu terjadi di banyak orang. Bahkan mungkin orang ketika berada di tampuk kekuasaan ngelihat masyarakatnya ngedemo, mungkin bagi dia tuh bukan ngelihat lagi dengan kasih sayang, ngelihatnya tuh dengan ganggu aja. Ngapain sih rame-rame demo kayak gini segala macam. Kita juga gitu kadang-kadang ngelihat orang demo tuh kan yang kita pikir kan kepentingan kita ya. Ngeganggu jalan aja bikin macet. Kita nggak memikirkan dia demo itu karena dia lapar. Misalnya para buruh. Demo itu karena menuntut hak. Soalnya hak dia tidak diberikan sesuai dengan yang dia harapkan. Dan dia tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Kita nggak berpikir sejauh itu kenapa? Nggak berbicara pakai hati ke orang lain. Tetapi pakai hawa nafsu untuk diri kita sendiri. Jadi uji kesolehan kita itu dengan menguji hati. Coba sering-sering ngasah sensitivitas hati kita itu dengan ngelihat ke bawah. Ngelihat ke bawah itu bukan lihat gambar ya. Tetapi benar-benar terjun. Lihat deh gimana ada banyak orang yang sebetulnya dalam keadaan diuji oleh Allah. Apakah kita tergerak nggak untuk membantu mereka? Sama kayak kita nonton TV, ada perang misalnya. Di Suriah, rumah dibom, orang dibunuh, perempuan dinodai, anak-anak kecil dibiarkan terlantar. Itu hati kita merasa tergerak nggak? Atau sekedar, oh perang. Biasa mah perang di dunia mana dari dulu perang terus gitu ya. Itu berarti sensitivitas hatinya udah nggak teruji lagi. Dan berarti bukan orang orang baik. Dan Allah ngelihatnya ke hati kita. Jadi kalau Allah pengen mengakui bahwa kita ini orang baik, hati kita tuh harus punya sensitivitas terhadap saudara kita sesama manusia. Mungkin lebih sempit lagi sesama muslim. Lebih sempit lagi keluarga kita. Insya Allah nanti kita coba lanjutkan setelah sholat isya. Teman-teman sekalian, coba kita buka surat Al-Hasyr, surat 59. Surat Al-Hasyr, surat 59, ayat 9 dan 10. Kita tilawah dulu nih. Surat Al-Hasyr, surat 59, ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ayat 9, itu berbicara tentang rahasia kenapa orang Ansor itu jadi kaum yang sangat-sangat baik akhlaknya. Kaum yang sangat-sangat banyak berjasa bagi kaum muhajirin. Apa sih rahasia baiknya akhlak orang-orang Ansor? Apa sih rahasia orang Ansor itu sampai berani mendahulukan segalanya untuk muhajirin dan mengorbankan diri dan anak-anaknya? Itu luar biasa. Mereka rela mengorbankan yang kita bahas kemarin ya. Rela mengorbankan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, semuanya buat muhajirin. Kok bisa ada teman yang sebaik itu? Kok bisa ada saudara yang nggak punya hubungan darah, tetapi bisa lebih baik daripada saudara yang punya hubungan darah gitu. Ternyata rahasianya itu adalah hatinya. Hati orang Ansor itu hati manusia yang paling baik yang pernah dikisahkan Al-Quran dan dikisahkan hadis. Itu hatinya orang Ansor. Bahkan ketika Nabi bilang tentang laki-laki yang masuk surga itu kan, pas Nabi lagi duduk di Masjid Nabawi bareng sahabat, terus Nabi bilang, sebentar lagi akan datang ahli surga. Itu luar biasa ya. Nabi sampai bilang, sebentar lagi akan datang ahli surga. Tunggu aja gitu. Dan ternyata setelah ditunggu, laki-laki yang pertama datang adalah seorang laki-laki Ansor yang nggak disebutkan namanya, artinya nggak terkenal. Bukan orang, bukan ulama, bukan mujahid, biasa aja. Dia datang, sholat, kemudian pergi. Kata Nabi, itu ahli surga. Coba, ahli surga ketemu langsung di bumi gitu. Dan kalau dibilang ahli surga, nggak mungkin dia masuk neraka. Udah jamin surga tuh. Besok, kali yang kedua, Nabi bilang lagi, tunggu ya, bentar lagi akan masuk, dia itu ahli surga. Kirain orangnya beda, ternyata yang datang orang yang sama. Datang lagi diam-diam, sholat doang biasa gitu.
kata Nabi dia itu ahli surga. Sampai 3 kali akhirnya Abdullah bin Amr bin As kalau nggak salah pengen berguru kan? Ternyata pas sudah berguru apa kesimpulannya? Rahasia dia disebut ahli surga sama Rasul. Kalau banyak khatib mungkin mengatakan dia itu memaafkan. Kalau saya baca hadisnya tuh nggak tahu kalau ada riwayat hadis yang lain yang saya baca hadisnya dia bilang saya itu nggak pernah menaruh perasaan atau keinginan apapun atau rasa dengki terhadap orang lain. Jadi hatinya tuh bersih, nggak ada rasa dengki. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, dia juga ikut bersyukur gitu. Coba bayangin kita, kalau ada teman kita bilang, misalnya dia baru dapat pekerjaan gitu, kita bahagia bukan cuma basa-basi ya. Kadang-kadang ada orang yang pura-pura bahagia basa-basi biar dia makin akrab daripada nggak enak. Oh iya ya, alhamdulillah biasa aja gitu. Tapi kita tuh, alhamdulillahnya tuh kayak kita yang dapat kerjaan. Ada teman kita yang, alhamdulillah saya baru selesai khidbah dan diterima loh. Ceweknya cantik gitu. Kita bahagianya tuh walaupun kita jomblo gitu ya. Kita tuh bahagia tuh kayak baru dapat. Jangan kayak di, apa, yang di Instagram Dapmes gitu yang ada maaf kucing bercinta terus dia saya mah jomblo gitu kan ya. Jadi merasa cemburu sama kucing aja cemburu. Apalagi sama temen berarti dia hatinya nggak bersih, nggak baik. Kalau orang Ansor tuh ada orang muhajir yang dapat nikmat, alhamdulillah dia bahagianya tuh di dia gitu. Kalau yang dapat nikmat orang lain kayak ibu ke anak, anaknya sukses, yang bahagia siapa? Bukan cuma anak itu kan? Ibunya bahagia tuh kayak seolah-olah ibu tuh yang sukses gitu. Ini namanya hatinya tuh baik banget. Orang Ansor tuh terkenal hatinya sangat baik. Kalau selain Ansor yang disebutkan dalam hadis yang hatinya sangat baik atau lembut tuh siapa? Orang Yaman. Makanya beberapa orang Yaman yang saya kenal tuh lembut-lembut. Termasuk Syekh Yazin yang di Masjid Al-Murabbi itu. Yang hafiz. Orangnya sangat-sangat lembut. Kenapa? Hati orang Yaman itu kata Nabi lembut. Dan orang Yaman dari golongan sahabat itu adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Yang suaranya itu seperti suara Nabi Daud. Kata Nabi kepada Abu Musa, laqad utita mizmar mim mazamiri ali Daud. Kamu tuh udah dapat hadiah dari Allah berupa suara seruling Daud. Terus kalau kita pengen dengar bacaan Jibril kayak siapa? Kata Nabi, kalau kalian pengen mendengar Jibril baca Al-Qur'annya tuh kayak gimana? Dengarlah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud kalau baca Quran itu Jibril banget. Bayangin ada manusia kalau baca Quran kayak malaikat. Kayak Jibril bukan malaikat biasa ya. Jibril pemimpinnya malaikat untuk agak ininya kita nggak ada rekaman jadi kita bisa dengerin oh gini ya Jibril baca Quran cuma ada tuh riwayat Ibnu Mas'ud dalam qiraah Al-Quran atau dalam masalah tajwid. Oke, intinya hatinya tuh hati orang Ansar tuh baik banget makanya mereka bisa mendahulukan orang muhajirin baik banget sama muhajirin rela untuk ngelakuin apa juga buat muhajirin berkorban buat muhajirin karena hatinya tuh baik. Nah disebutkanlah itu di dalam surat ini ayat 9. 3 kali Allah menyebutkan tentang hati di ayat ini. Coba tebak yang mana 3 kali. Di ayat 9 aja. 3 kali Allah ngebicarain hati. Yang mana? Yang pertama kalimat yuhibbuna man hajar ilaihim. Orang Ansor itu emang udah cinta sama orang muhajirin. Cinta itu di dalam hati. Nggak bisa kan cinta dipaksain. Kamu harus cinta sama saya. Kalau nggak nih saya ini nih. Nggak bisa kan? Kalau misalnya kamu nggak cinta sama saya nih, misalnya saya bunuh atau apa, sampai ke tingkat ekstrim mau dibunuh juga, hati nggak bisa dipaksain, bunuh aja. Saya nggak akan bisa jatuh cinta kalau dengan cara kayak gitu. Cinta itu di hati dan hati itu bebas. Dan orang Ansor itu mencintai muhajirin. Dan Allah yang menanamkan rasa cinta itu di dalam hati Ansor. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau udah cinta, itu udah nyaman kita berinteraksinya. Jadi teman tuh, jadi sahabat, jadi saudara itu nyaman kalau ada rasa cinta. Dan cinta itu minta ke Allah, ya Allah jadikan saya cinta kepada orang soleh. Ya Allah jadikan saya cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Berikanlah cinta mereka juga untuk saya sebagaimana mereka mencintai Engkau ya Allah gitu. Artinya cinta itu diminta sama Allah, ya Allah berikan. Kalau udah dapat cinta itu enak banget. Diam-diam kayak misalnya tadi sore tuh saya habis sholat asar di sini terus ngeliat teman-teman yang lagi soft pertama gitu. Beberapa orang di antara mereka itu yang saya udah jatuh cinta sama dia, jatuh cinta karena Allah ya, jangan mikir macam-macam. Ya, cinta sama dia karena Allah terus diam-diam dalam hati saya bilang, ya Allah rahmati dia, ya Allah berkahi dia, ya Allah jadikan dia saudara saya dalam perjuangan dakwah dan seterusnya. Karena kalau udah cinta itu kita udah lebih mudah mengalah, lebih mudah memaafkan, lebih mudah toleran, husnuzon, semuanya lah. Karena aku udah dapat hatinya. Dan orang Ansor udah cinta banget sama muhajirin. Saya punya beberapa orang yang saya cintai karena Allah di antara ikhwah di dalam perjalanan dakwah. Itu aja saya ngerasain bahwa kalau dia misalnya nyakitin perasaan saya nggak akan terlalu sakit. Soalnya dia yang saya cintai karena Allah.
Sehingga saya lebih mudah toleran sama dia, maafin dia. Gampang banget gitu. Udah cinta gitu. Itu gimana Ansornya? Yang saya yakin cinta mereka kepada Muhajirin jauh lebih besar daripada cinta saya kepada seseorang karena Allah. Makanya wajar banget kalau Ansor itu bisa habis-habisan buat Muhajirin. Udah cinta sama Muhajirin. Satu. Dua. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Orang Ansor itu nggak punya rasa dengki sama sekali dalam hatinya terhadap orang Muhajirin. Mana pernah Allah menyebutkan minal ansori wal muhajirin. Selalu minal muhajirin wal ansor. Muhajirin dulu baru ansor. Muhajirin itu lebih istimewa daripada ansor. Tetapi orang ansor nggak pernah, kami mah orang ansor mah nggak kayak muhajirin. Terus mereka diam-diam munafik gitu, diam-diam mereka cemburu. Kalau ada kecemburuan pasti nanti jadinya golongan munafikun. Karena orang munafikun itu menyimpan hasadan, rasa hasad di dalam hati mereka. Sedangkan orang-orang ansor dan muhajirin nggak ada hasad, terutama ansor tuh. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Bahkan kalau orang muhajirin dapat nikmat, orang ansor alhamdulillah gitu. Bukan alhamdulillah mereka dapat nikmat nggak bebanin saya lagi, bukan. Alhamdulillah dia sekarang udah sukses, jadi saya udah nggak perlu lagi menafkahin dia. Bukan kayak gitu juga sih. Alhamdulillah karena benar-benar bahagia. Bisa nggak kita ngerasain kayak gitu? Udah gitu yang ketiga kata Allah, wa may yuqashuha nafsih. Apa itu syuh? Syuh itu kata ulama artinya orang yang selalu menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain. Kalau dengki itu menginginkan supaya kebaikan itu hilang dari orang lain, itu dengki. Kalau syuh selalu menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain tuh dia juga pengen cemburuan gitu. Kalau hasad pengen orang lain gak dapat nikmat dia sendiri. Kalau ini dia pengen semua yang orang dapat tuh dia pengen gitu. Itu syuh. Sehingga membuat dia menjadi orang yang paling tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan orang Ansor gak punya itu. Hatinya benar-benar bersih. Sehingga dalam bersaudara itu gampang. Jadi kalau kita pengen jadi teman di jalan Allah, pengen jadi saudara di jalan Allah, yang harus kita perbaiki dulu adalah hati kita. Jangan-jangan kalau hati kita itu masih ada egonya, itu mudah sekali untuk retak hubungan kita. Ada masalah teknis sedikit, retak hubungan kita. Ada masalah kelas sedikit, retak hubungan kita. Salah ngomong dikit, retak. Tapi kalau hatinya udah bersih, itu mah biasa aja. Namanya juga manusia. Hatinya bersih, nggak pernah ada rasa-rasa terlalu berat ke orang lain, nggak baper gitu. Dalam masalah-masalah itu nggak bawa perasaan, nggak sensitifnya terlalu ini. Yang dulu saya pernah bahas, hayyin, enjoy, easy going gitu. Itu orang yang kayak gitu, insya Allah hatinya bersih. Terus lihat lagi di ayat 10. Kalau ayat 10 itu ngebicarain tentang golongan yang ketiga. Muhajirin Ansor yang ketiganya itu tabi'in. Apa kata-kata tabi'in dalam doa mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan dosa saudara saya yang lebih dulu masuk Islam. Siapa dosa saudara saya yang lebih dulu masuk Islam? Muhajirin dan Ansor, sahabat. Jadi orang tabi'in itu ngedoain sahabat. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa para sahabat. Emangnya sahabat punya dosa? Ya wajarlah manusia, semuanya punya dosa. Jadi mereka ngedoain dosa-dosa para sahabat. Karena sahabat juga manusia. Bukannya malah dengki kepada para sahabat. Dengki ke Abu Bakar, dengki ke Umar, ke Aisyah, dengki ke Hafsah. Dalam diri orang tabi'in. Dan mereka generasi terbaik kedua setelah sahabat. Sahabat nggak saling mendengki, tabi'in juga nggak mendengki sahabat. Semuanya dicintai karena Allah. Seperti misalnya saya pribadi sangat cinta kepada Abu Bakar. Itu idola saya banget kan. Dan saya merasa ada kemiripan dalam urusan karakter antara saya dengan Abu Bakar itu bukan kesolehannya. Karakternya sama-sama senang dengan lemah lembut. Kalau dengan Umar, polos hatinya tuh nggak ada rasa dendam kepada orang lain. Kalau Ali, saya lihat dia selalu husnuzon. Abu Bakar jadi khalifah husnuzon. Umar jadi khalifah berikutnya belum jatah dia husnuzon. Umar jadi khalifah berikutnya husnuzon juga. Malah yang jagain rumah Utsman ketika Utsman terbunuh siapa? Hasan dan Husain atas perintah Ali bin Abi Thalib jaga rumah Utsman. Lebih baik kalian terbunuh daripada Utsman. Pas Utsman terbunuh, ditampar tuh Hasan sama Ali. Coba, saking cintanya Ali kepada Utsman. Kenapa kalian masih bisa hidup sementara Utsman sudah terbunuh? Dimarahin habis-habisan sampai kata Hasan tuh, saya kira ayah saya sudah tidak menganggap saya lagi sebagai anak. Saking marahnya Ali atas terbunuhnya Utsman. Lalu begitu juga dengan sahabat yang lain yang sangat mencintai Ali, termasuk Umar bilang apa? Alangkah beruntungnya aku hidup di zaman yang sezaman dengan Ali. Begitu juga Ali bilang bahwa Umar itu, wahai Umar, kalau kayak gini cara kamu memimpin, maka kamu telah memberikan beban yang tidak sanggup dipikul oleh pemimpin setelah kamu, termasuk saya. Ali itu ngakuin gak bisa menjadi pemimpin sekeren, seideal Umar, saling mencintai di antara mereka. Begitu juga saya pribadi ngefans banget sama Ali. Bagi saya tuh Ali salah satu sahabat yang paling keren. Kenapa? Dia itu bersihnya dari kecil, mirip dengan Rasulullah gitu. Kalau sahabat yang lain kan hijrah ya.
Mereka pernah masa-masa jahiliyah. Kalau Ali itu nggak ada masa jahiliyahnya. Abu Bakar aja ada masa 40 tahun yang dalam keadaan belum dapat hidayah. Walaupun nggak pernah syirik juga sih. Abu Bakar nggak pernah berzina, nggak pernah khamar, nggak pernah syirik. Sahabat yang bersih juga. Cuma nggak sebersih Ali. Ali itu dari sejak kecil. Bayangkan saking bersihnya itu nggak pernah ngelihat aurat sama sekali. Jangankan aurat orang lain, aurat diri sendiri aja nggak pernah ngelihat. Coba gimana tuh? Sehingga pas lagi perang ada musuh yang tersingkap auratnya. Auratnya apa? Cuma paha doang tuh. Tersingkap. Ali langsung sek. Coba. Kita, hah? Kalau Ali langsung memalingkan, itu laki-laki tuh. Gimana perempuan nggak pernah ngelihat yang gitu-gitu. Saking sucinya Ali benar-benar terjaga karamallah wajah. Sehingga saya ngefans banget sama Ali walaupun belum bisa seperti Ali. Masih banyak kotornya lah. Tetapi tetap aja ke para sahabat tuh harus cinta. Sampai Nabi bilang, hati-hati kalian dengan sahabatku. Siapa yang membencinya, membenciku. Siapa yang mencelanya, menyakitinya, menyakiti Rasulullah SAW. Nah, tabi'in bilang gini, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina. Ya Allah ampunkan saya dan dosa saudara-saudara saya di antara para sahabat. Bagaimana kita sesama muslim? Apakah kita gara-gara beda mazhab lalu nggak mau saling mendoakan? Gara-gara beda kelompok dakwah terus nggak mau saling mendoakan? Doain aja. Misalnya kita di Masjid Al-Latif, dakwah dengan cara kita anak-anak muda misalnya. Kita doain teman-teman di masjid yang di Antapani yang jamaah tabligh misalnya. Ya Allah ramaikan juga dakwahnya teman-teman di masjid Antapani yang jamaah tabligh. Ya Allah ramaikan juga dan sukseskan juga dakwah saudara-saudara kita di Masjid Cipaganti dengan salafinya, di Masjid Al-Fajar dengan Pak Atian, Anasnya, masjid yang lain juga banyak sekali gerakan-gerakan dakwah saling ngedoain gitu. Kenapa? Karena saya mencintai mereka semua karena Allah. Kalau udah kayak gitu nyaman, tapi kalau adanya dengki, ada persaingan dakwah yang bukan karena fastabiqul khairat tapi karena hasad, itu kita nggak nyaman ngelihat masjid yang lain ramai. Itu mah cuma ramai sebentar juga apa segala macam. Dijelek-jelekin aja tuh. Ini menunjukkan bahwa kita masih ada hasad di dalam diri kita atau ghillan, rasa tidak senang kepada saudara sesama muslim. Makanya doanya wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami itu ada ghillan, rasa tidak nyaman, tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Kita harus mencintai mereka karena Allah. Ternyata hati lagi mulainya. Termasuk kalau kita pengen benar-benar bisa ninggalin dosa, berawal dari hati juga. Kalau kita bisa benar-benar benci dengan dosa itu, kita dengan mudah akan bisa meninggalkan dosa itu. Contoh, ada seorang sahabat datang ke Nabi bilang, Muhammad, saya mau masuk Islam tapi dengan syarat saya masih boleh berzina. Kata Nabi, boleh masuk Islam aja gitu. Berzina? Iya. Syahadat. Setelah syahadat, Nabi bujuk pelan-pelan. Kata Nabi, coba kamu bayangin, gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan ibumu. Marah kan dia? Hah? Marah. Terus gimana kalau ada yang berzina dengan istrimu? Lebih marah lagi. Terus gimana kalau ada yang menzinahi adik perempuanmu, anak perempuanmu? Marah banget gitu. Benci banget dengan laki-laki itu. Terus Nabi bilang, begitulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinahi, istrinya kamu zinahi, adik perempuannya kamu zinahi, putrinya kamu zinahi. Dia akan marah sekali, sakit hati banget sama kamu. Ya Rasulullah, kata dia. Dulu, zina itu adalah perbuatan yang paling saya sukai. Sekarang, zina itu perbuatan yang paling saya benci. Saya benci banget dengan zina. Akhirnya dia didoakan sama Nabi, ya Allah, lapangkanlah hatinya dan bersihkanlah kemaluannya. Sehingga sejak saat itu dia nggak pernah berzina lagi. Mulai dari benci. Kita harus belajar membenci perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita, maksiat kita. Benci dengan itu semuanya. Sampai kita malu kalau misalnya mengungkit-ungkit masa itu. Umar itu kalau diungkit-ungkit tentang masa jahiliyahnya, pernah bunuh orang, pernah nyakitin orang, pernah minum khamar, bukan pernah minum khamar sih, senang minum khamar gitu kan. Itu Umar malu banget dan nangis gitu. Bukan nangis lebay, memang nangis beneran. Dan bukan saya mah dosa apa sih yang nggak pernah saya lakuin, bangga dengan dosa-dosanya, minum ganja gitu-gitu kan ya. Misalnya bangga dengan dosa-dosa, berarti dia belum benar-benar benci dengan dosa itu. Kecuali kan kita nggak tahu niat orang ya, kita harus husnuzon aja. Kecuali niatnya emang benar-benar pengen sharing, memotivasi. Ini untuk diri kita masing-masing. Kalau itu masih jadi kebanggaan dalam diri kita, itu belum taubat. Dan kita nggak bisa ninggalin dosa itu. Sama kayak kita belum benci dengan masa lalu, dulu pernah macam-macam di kelas gitu sama teman gitu kan. Kita ngelihat foto dia, ini mantan saya, ngelihat lama, nggak dihapus-hapus fotonya, disimpan. Dan sampai istri kita juga nggak tahu di mana kita nyimpannya gitu, saking rahasianya. Atau ditaruh di sosial media, ntar dibuka-buka lagi. Atau baper gitu, misalnya terlalu kepo, nyari-nyari gitu. Di mana sih? Nyari namanya. Ini bukan pengalaman ya, nyari gitu. Nyari di Instagram gitu namanya siapa, nama panggilannya, pas dicari di search, nggak ada, nama aslinya nggak ada.
Lokasinya nggak ada juga, cari terus sampai dapat, pas dapat dilihat-lihat, oh dia sekarang lagi gini 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 gini. Belum benci dengan masa lalu kita dulu pernah salah sama dia, pernah berbuat sesuatu yang nggak boleh dalam agama kita, masih nyari-nyari, berarti kita belum benci, bukan benci dia ya, benci dengan perbuatan kita dulu. Nah ini kalau kayak gini nih belum bisa meninggalkan dosanya. Mulai dulu dari kata Nabi, engkau membenci dosa seperti engkau membenci dilemparkan ke dalam api neraka. Kayak gitu. Terus contoh yang masalah hati yang lain dalam baca Al-Quran misalnya. Dalam baca Quran tuh kata Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah hatinya gemetar, lalu kalau dibacakan Al-Qur'an hatinya menjadi bertambah imannya. Ternyata dilihat juga dari hati. Sehingga kalau kita benar-benar pengen menjadi orang soleh itu, yang harus kita concern dulu, fokus tuh adalah gimana kita mensolihkan hati kita. Dan kalau kita mau jadi orang bahagia pun, ternyata bahagia itu sederhana. Bahagia itu ada di sini. Bahagia itu bukan di luar, tetapi ada di dalam hati kita. Kalau hati kita bahagia, kita berada dimanapun kita tetap bisa bahagia. Siapa yang bisa kayak gitu? Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, jannati huna. Surga saya itu di sini, kata Ibnu Taimiyah. Surga saya itu di sini. Surga saya itu bukan di pantai, bukan di gunung, bukan di mall, bukan dimanapun, bukan di kafe. Surga saya itu fi qalbi, jannati huna, kata Ibnu Taimiyah. Surga saya itu di sini, di dalam hati saya. Sehingga ketika beliau di penjara, beliau tetap bahagia. Beliau dibiarkan kelaparan, beliau tetap bahagia. Beliau diancam mau dibunuh, beliau tetap bahagia. Nggak ada cara membuat beliau sengsara kecuali menyengsarakan hatinya. Sementara hati beliau itu sudah bahagia dengan merasa dekat kepada Allah. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Coba gimana caranya memutuskan kebahagiaan orang udah kayak gini? Susah kan? Dia udah jatuh cinta sama Allah. Dan Allah bilang, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau kalian berada di penjara, kalian berada dimanapun di pasar, tetap aja bahagia. Nggak ada bedanya, nggak ada ubahnya. Makanya coba belajar jannati huna. Surga saya itu di sini. Wa jannati fi qalbi. Surga saya itu ada di dalam hati saya. Sehingga kalau bahasa Pak Ridwan Kamil itu happiness is simple. Kebahagiaan itu sederhana sekali gitu. Kita nggak perlu banyak uang untuk bahagia. Walaupun kalau banyak uang bahagia juga sih. Kita nggak perlu banyak cinta untuk bahagia. Walaupun banyak cinta juga bahagia. Kita nggak perlu banyak teman untuk bahagia. Walaupun banyak teman juga pasti bahagia. Tetapi itu bukan itu intinya. Sehingga kalau kita ditinggalkan oleh teman kita, jadi kita kurang bahagia, enggak. Kita merasa dikhianati terus jadi kurang bahagia, enggak ngaruh itu semuanya. Karena jannati huna. Bukan jannati fi ashabi, jannati fi amwali, jannati fi baiti, jannati. Enggak, bukan baiti jannati. Qalbi jannati. Hatiku, surgaku. Bukan rumahku, surgaku. Kalau rumahku, surgaku, berarti rumahnya harus gede gitu. Rumahnya harus apa? Walaupun mungkin pasti pesannya adalah keluarga. Tetap aja masih eksternal. Yang lebih dahsyat lagi itu kalau qalbi jannati. Hatiku adalah surgaku. Sehingga kalau hatinya udah bahagia dengan tempat yang memang dia pantas bahagia, maka dia akan bahagia walaupun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Sebagaimana Rasulullah SAW tetap bahagia walaupun dalam kemiskinannya, dalam kemelaratannya. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka semuanya hidup bahagia. Jarang sakit malah Rasulullah. Bukankah banyak kasus seorang ibu yang kena penyakit parah, kanker misalnya, divonis 4 bulan lagi bertahan untuk hidup, tetapi karena dia bahagia ngelihat anak-anaknya, sehingga berangsur-angsur penyakitnya sembuh dan dia bisa hidup sekian tahun lagi. Kenapa? Dari hati. Hatinya yang bahagia, walaupun fisiknya sakit. Kalau orang hatinya bahagia, walaupun fisiknya sakit, bisa aja tetap dalam keadaan nikmat. Seperti seorang laki-laki di zaman Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke laki-laki ini, orang miskin banget, dia tidur, lumpuh, buta, tapi dia tersenyum sambil bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lumpuh, lumpuh, buta, tapi Alhamdulillah coba. Udah tua, lumpuh, nggak punya siapa-siapa, sebatang kara, buta, tapi Alhamdulillah. Ditanya sama Abu Ubaidah, kenapa engkau masih bilang Alhamdulillah, padahal nikmatnya kayak gini? Kata dia, karena saya selalu merasa bahwa hati saya itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Hati saya itu selalu bisa mengingat Allah, itu udah buat saya bahagia. Walaupun saya lumpuh, walaupun saya buta, walaupun saya nggak punya siapa-siapa, tetap aja hati saya itu punya Allah. Jadi hati itu harganya mahal sekali. Coba mulai dari situ. Pertanyaan intinya,
Gimana membuat hati kita selalu bisa baik, hati kita itu bersih, hati kita itu bisa berkasih sayang, hati kita itu bisa sensitif. Satu, dua aja caranya. Satu adalah dengan sering-sering zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang, nyaman. Zikir aja yang sering. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa zikirnya itu dengan rasa penghayatan. Allah baik banget, Masya Allah, Allah hebat banget. Subhanallah, Allah itu maha suci. La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak ada Allah pasti nggak bisa. Terus zikir itu ngelembutin hati banget loh. Makin sering zikir, makin sering hati kita dilembutkan, diasah, diasah, diasah. Kayak kita ngasah kayu yang awalnya kasar banget, terus di apa tuh? Di ampas gitu, lama-lama kan jadi mengkilap ya. Malah lebih mengkilap daripada kaca tuh. Kalau kaca nggak pernah diasah, lama-lama kotor juga. Kayu walaupun kasar, kalau diasah terus jangan lama-lama kinclong juga tuh. Hati kita tuh kayak gitu. Asah aja diasah terus dengan zikrullah. Jadi ampasnya itu kampasnya itu adalah zikrullah. Terus diampas dengan itu. Insya Allah lama-lama menjadi bening, lembut, sehingga ketika dibacakan ayat Allah tuh langsung tersentuh. Saya pernah dengan teman sekali lagi jalan gitu, naik mobil. Kalau nggak salah waktu itu ke Cianjur, dia nyetir. Pas dalam mobil dia bilang, Ustadz bacain Quran dong, saya pengen dengar. Saya baca nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca 2-3 ayat, dia udah nangis sambil nyetir. Berarti hatinya lembut banget. Saya yang baca aja belum nangis, dia yang denger nangis. Saya mah biasa aja ngebacanya, mungkin hati saya lebih keras dari dia. Dia lembut banget, baru dengar beberapa ayat udah langsung benar-benar nangis, gak dibuat-buat. Keluar air matanya sambil nyetir, sambil nangis coba. Saya malah belajar ke dia, oh ternyata nih orang lembut banget hatinya. Kenapa lembut banget hatinya? Mungkin dia ahli zikir. Setiap hari mengingat Allah, setiap hari ngomongin tentang Allah, 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 Allah. Terus kayak orang-orang jamaah tabligh tuh, Allah, pohon Allah cipta, langit Allah cipta, gunung Allah cipta, Allah. Terus yang dibahas lama-lama hatinya menjadi lembut. Ini kalau kita dengan Allah itu caranya zikir aja yang sering. Paksain aja, walaupun nggak nikmat zikirnya, awal-awal emang kayak gitu. Namanya tadi kayunya masih kasar kan ya. Pas di itu masih agak-agak kasar gitu, nggak nyaman, nggak apa-apa. Terusin aja lama-lama jadi lembut. Jadi zikir itu harus dipaksain. Walaupun nggak terasa di hati, paksain aja terus. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terus aja lama-lama, Masya Allah itu jadi powerful. Subhanallah itu jadi powerful. Malah kita jadi merasa kayaknya hati kita itu kalau nggak menyebut nama Allah itu jadi kurang nyaman. Pengen banget kangen menyebut. Satu. Kedua, kalau kita pengen hati kita lembut, diasahnya dengan cara sering-sering melihat kondisi orang yang lebih susah dari kita. Lihat ke bawah tuh. Itu cepat banget ngelembutin hati. Saya ngerasa banget kalau misalnya ngelihat orang susah, ngelihat orang sakit, ngelihat orang kelaparan, ngelihat orang yang lebih miskin, ngelihat orang yang kerja keras tapi penghasilannya kecil-kecilan gitu. Jadi lembut banget hati kita. Dan kelembutan hati kita itu jadi buat kita empati, mau bantu mereka, dan juga buat kita lebih bersyukur sama Allah. Sering-sering lihat itu. Atau di kayak misalnya saya lagi pengen ngerasain pengorbanan ibu saya gitu, biar lebih terasa di hati saya tuh, saya bukalah film-film ilustrasi atau inspirasi tentang ibu, kan banyak tuh yang Thailand, yang India gitu kan ya. Ngelihat itu jadi lembut hatinya. Oh luar biasa ya ibu tuh. Kayak atau pengorbanan ayah yang judulnya Ayah Saya Seorang Pembohong Besar kan. Yang dia tuh berbohong ke anaknya, tetapi dia berbohong supaya anaknya mau sekolah, supaya anaknya rajin, supaya anaknya berprestasi. Semuanya dia berbohong seolah-olah dia punya pekerjaan yang bagus atau apalah, kita pasti udah nonton. Intinya itu ngelembutin hati banget tuh. Dia lihat yang kayak gitu-gitu. Lihat seorang ibu tuh yang gemuk, terus dia olahraga biar kurus, biar kurus, biar kurus. Karena dia pengen kurus. Kita pikir nanti itu dia bukan. Ternyata dia pengen kurus biar bisa menyumbang organ tubuh dia kepada anaknya yang sedang sakit. Soalnya kalau masih gemuk nggak bisa dioperasi. Bahaya. Akhirnya dia berolahraga siang malam terus saja. Atau seorang ibu yang pas lagi beres-beres rumah ngelihat pensil anaknya ketinggalan di meja makan. Anaknya udah berangkat sekolah. Langsung dia lari-lari cari becak segala mau nganterin pensil. Anaknya lagi ujian di sekolah. Anaknya pas buka tas, mana pensil, mana pensil. Sementara di dalam ruang ujian nggak boleh ngomong. Dia diem aja nungguin pensil sambil nangis. Ibunya datang ngetok-ngetok jendela. Ini pensil-pensil. Datang jauh-jauh. Hal-hal yang kayak gini nih. Ya, walaupun ini fiksi ya. Tetapi tetap aja ngelembutin hati. Coba kalau yang realitas. Kita ngelihat langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Lihat langsung gimana orang yang mengadu-ngadu karena dia kesakitan, kanker misalnya. Itu ngelembutin hati banget. Sehingga dengan kelembutan hati itu kita mudah berkasih sayang kepada sesama manusia. Terbuanglah ego-ego kita atas nama kemanusiaan. Nah, saya pengen menampilkan nih salah satu video ilustrasi tentang sebuah pesantren yang dulu saya pernah cerita dan ada juga di Instagram saya.
yang insya Allah kita sedang akan membantu mereka bareng-bareng pesantren di Tasik. Bagaimana anak-anak ini punya semangat belajar Al-Quran dalam keprihatinan dan gimana luar biasa keadaan mereka. Ini mudah-mudahan bisa mengasah hati kita. Sekarang mari kita untuk melihat anak-anak ketika tidur siang. Inilah, subhanallah, tak dari jauh. Mayu dari Garut, dari Bandung. Untuk anak-anak kecil untuk tidur siang. Terima kasih, alhamdulillah, Allah berikan untuk berteduh daripada hujan. Inilah untuk perempuan kecilnya mungkin di sini dekat dengan WC, takut anak kecil mau ke WC. Kasih kami sederhana. Lakukan sama-sama agar mereka tidak anak yang soleh, bahkan anak mengagapkan orang-orang tuanya. Jadi orang yang paham Al-Quran, hafid alim pada orang dan perjuangan. Nah, kita tengok anak-anak sedang makan siang. Inilah anak-anak kita belajar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW berjamaah. Yang kami apalah adanya, kita makan apa yang Allah berikan, kita syukuri, kita makan, kita nikmati. Yang berikan nikmat belajar dari Allah. Itu kurang lebih. Dan saya pernah ke sana dengan istri saya. Bahkan di sana itu ada banyak sekali anak-anak yang yatim dan yatim piatu. Ada juga yang miskin banget, fakir sampai harus dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan ibunya tinggal di pesantren ini dan dibiayai oleh seorang ustadz saja dengan kesederhanaan dan keterbatasannya. Mereka semuanya rata-rata sebagian besarnya tuh nggak bayar. Bahkan ada yang kemarin nggak enak orang tuanya nitip anak di situ nggak bayar, mau
cabut lagi, nggak jadi pesantren itu mau dikeluarin, tetapi kata ustadznya jangan, udah aja kalau nggak sanggup bayar nggak apa-apa, nanti kita tanggung bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar dalam keadaan semuanya susah senang bersama-sama. Bahkan anak ustadz ini juga salah satu ustadz di sana tuh anaknya baru ngelahirin juga dan dalam keadaan masih bayi tapi tinggalnya di kondisi kayak gitu itu luar biasa menurut saya. Mereka dengan keadaan kayak gitu aja masih bisa bersyukur. Tadi katanya apa yang Allah kasih kita makan, kita syukuri dan masih bisa taat sama Allah. Padahal udah kalau dibandingkan kita mungkin kita jauh lebih nikmat hidupnya, tapi mereka jauh lebih taat daripada kita. Malam masih tahajud, siang hafal Quran, puasa Senin Kamis, sedangkan kita yang dikasih nikmat lebih ngeluh aja. Nah, untuk ngasah hati kita biar lebih gampang empati dan lebih mudah bersyukur kepada Allah itu kita sering-sering ngeliat kayak gini. Bahkan kalau saya tampilkan beberapa video lagi nanti ada anak kecil namanya Dai, dia itu yatim piatu. Saya kalau udah ngebayangin anak yatim piatu itu ngebayangin anak sendiri aja. Coba kalau saya meninggal terus anak saya kayak gimana tuh? Ngebayangin kayak gitu tuh, seandainya ada orang yang kasihan kepada anak saya, itu saya pasti berterima kasih banget tuh sama orang itu. Karena saya udah meninggal kan, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain membantu anak saya kelaparan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, anak saya kedinginan tidurnya di lantai dan itu bukan adegan ilustrasi ya benar-benar terjadi kayak gitu. Karena ketika saya ke sana juga mereka lagi tidur siang tuh tidur siangnya kayak gitu saya fotoin. Intinya kalau itu terjadi pada anak saya pasti berharap banyak orang yang mau membantu mereka karena saya udah nggak bisa membantu mereka. Seandainya saya bisa, saya akan berdoa di dalam kubur, ya Allah rahmatilah orang yang membantu anak saya itu. Karena saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin pas saya umroh sama istri saya berpikir nih kalau nanti anak saya meninggal dengan istri saya, gimana anak-anak saya gitu ya. Intinya melatih melemburkan hati kita itu dengan sering-sering ngelihat ke bawah orang susah. Insya Allah itu hatinya akan lebih lembut. Kalau hatinya udah lembut, kita akan lebih mudah untuk bergaul dengan manusia dengan penuh kasih sayang, akhlak yang mulia. Itu semuanya lewat hati. Jadi teman-teman sekalian, fokus dua hal. Banyak zikir, banyak ngelihat ke bawah. Bukalah mata kita lebih jelas, lebih lebar untuk melihat orang-orang di sekeliling kita yang juga ternyata Allah kasih ujian yang lebih berat dari kita. Dari situ hati kita akan lebih lembut insya Allah. Dan yang terakhir, insya Allah kita akan membantu teman-teman kita yang ada di Tasik ini. Kita akan buat program insya Allah. Cuma mungkin hari Sabtu besok saya mau survei lagi dengan beberapa teman-teman. Walaupun nggak semuanya bisa ikut. Kita alhamdulillah nih ada hamba Allah yang mau menyumbang 100 lembar matras. Jadi mereka yang tadinya tidur di lantai insya Allah nanti ada matras walaupun nggak tebal-tebal amat. Biar karena di situ tempat ngaji, di situ makan, di situ tidur. Jadi bisa dipindahin dulu kalau lagi butuh yang lain. 100 lembar matras, ada yang bawa sarung, selimut, dan juga kita siap menerima pakaian-pakaian yang layak pakai ya, yang kita udah nggak pakai, terutama pakaian bayi, karena di sana banyak bayi-bayi yang masih kecil, bahkan yang masih bayi banget di bawah 1 tahun itu ada 3, dan butuh pampers, butuh susu, butuh apa, yang punya kelebihan nanti bisa dititipkan. Mulai malam ini kita buka posko charity untuk mereka di Masjid Al-Latif, bisa menghubungi DKM atau beberapa orang shift ngasih aja. Kalau saya lihat di rumah misalnya anak bayi kita kan paling pakai baju itu sebentar ya. Sebulan udah nggak kepakai, daripada di rumah numpuk kita kasih untuk yang lebih membutuhkan. Dengan demikian mudah-mudahan akan melembutkan hati kita. Dan yang terakhir mari kita tutup dengan sabah dan mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dengan ilmu ini yang kita dapatkan, dengan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan sesama manusia saling berkasih sayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله Ya Allah ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, terutama dosa karena kami tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Padahal kami tahu kami tidak bisa hidup sehari pun kecuali dengan rahmat dan nikmat-Mu ya Allah.
Siang malam kami menghirup udara-Mu secara gratis. Siang malam mengalir darah di dalam tubuh kami tanpa ada satupun masalah. Kami sehat, kami bisa punya waktu, kami dalam keadaan bahagia bersama keluarga dan dicukupkan rezekinya. Tetapi kami masih belum bisa mensyukuri nikmat-Mu dengan baik, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami karena kami sering mengeluh. Padahal Engkau baru memberikan kami sedikit ujian di antara banyak nikmat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Maafkanlah kami jika kami sering tidak bisa menghargai nikmat yang Engkau berikan sehingga kami membuang-buangnya, mubazir. Sedangkan di sana masih banyak orang yang lebih membutuhkan nikmat itu daripada kami, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, maafkanlah kami karena kami jarang sekali mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat-Mu. Pasti lebih banyak nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami daripada ucapan Alhamdulillah yang kami panjatkan kepadamu, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat iman di dalam hati kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat Islam dalam hidup kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hati kami tersentuh untuk bisa segera bertaubat dari dosa-dosa kami ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kami ayah dan ibu masih lengkap sampai hari ini ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami anak-anak yang salih, anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati kami ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kami rezeki yang tidak pernah putus siang dan malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau beri kami nyawa, usia untuk bisa segera bertaubat ya Allah. Seandainya bukan karena nikmat nyawa dan usia yang Engkau berikan kepada kami, seandainya Engkau cabut nyawa kami dari beberapa tahun yang lalu, mungkin kami mati dalam keadaan jahiliyah ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat kesehatan yang dengannya kami bisa beramal soleh ya Allah. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat ilmu yang Kau berikan malam ini ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat dipertemukannya kami dengan orang-orang soleh sehingga mereka menjadi saudara dan teman kami di jalan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kami guru-guru yang menyadarkan kami tentang agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat Engkau jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada Rasulullah. Ya Allah, kami ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, kami ingin curhat kepada Rasulullah. Ya Allah, kami ingin mengadu kepada Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah salam cinta kami kepada Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah rindu kami kepada Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami umat Rasulullah yang taat mengikuti sunnahnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu senantiasa rajin berselawat kepadanya. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Allah. Pertemukan kami dengan Rasulullah di Telaga Kaisar, ya Allah. Kami rindu menatap wajah beliau yang indah, ya Allah. Kami rindu mau berjabat tangan dengan Rasul-Mu, ya Allah. Kami rindu ingin dipeluk oleh Rasul-Mu, ya Allah. Kami rindu untuk dikecup kening kami oleh Rasul-Mu, ya Allah. Kami rindu untuk dibelai rambut kami oleh Rasul-Mu, ya Allah. Kami rindu untuk diberikan seteguk air oleh Rasul-Mu di Telaga Kausar, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Rasul-Mu, ya Allah, di akhirat. Jangan Engkau hijabkan kami dengan Rasul-Mu karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami untuk bertemu dengan Rasul-Mu karena maksiat yang pernah kami lakukan, ya Allah. Betapa rindu kami kepada Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, ajib du'ana ya Allah.
Ya Allah, kami rindu kepada orang tua kami yang telah wafat, ya Allah. Kami rindu kepada ibu kami yang telah wafat, ya Allah. Kami rindu kepada ayah kami yang telah wafat, ya Allah. Kami rindu kepada saudara kami yang telah wafat, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dosa-dosa di antara kami menghalangi kami untuk kembali bertemu di dalam surgamu kelak, ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami di dalam nikmat surgamu di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa istri kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa suami kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa teman-teman kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ulama-ulama kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa mujahid-mujahid kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa perempuan-perempuan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pemuda-pemuda kami, ya Allah. Berikan hidayah ke dalam hati kami, ya Allah. Hidayahmu, ya Allah. Kami membutuhkan hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami, ya Allah. Bimbinglah hati kami, ya Allah. Bimbinglah hati kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami condong kepada kekufuran. Ya Allah, jangan biarkan hati kami nyaman dengan kemaksiatan. Ya Allah, jangan biarkan hati kami senang kepada dosa-dosa. Ya Allah, jangan biarkan hati kami senang kepada maksiat. Jangan biarkan hati kami senang kepada perbuatan yang Engkau benci. Ya Allah, bantulah sahabat-sahabat kami yang belum berhijrah. Beri hidayah ke dalam hati mereka, ya Allah. Seperti Engkau beri hidayah ke dalam hati Umar bin Khattab. Seperti Engkau beri hidayah ke dalam hati Ikrimah binti Abi Jahal. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang dulu kami sering bersama dalam bermaksiat kepadamu, agar kami kembali bisa berkumpul di dalam masjid-Mu, agar kami bisa berkumpul dalam taat kepadamu, agar kami bisa berkumpul dalam membaca ayat-ayat-Mu. Betapa indahnya suasana jika kami bisa duduk di majelis ilmu dengan sahabat-sahabat yang kami cintai. Betapa indahnya jika kami bisa membaca Al-Quran dan tadarus bersama sahabat-sahabat yang kami cintai. Ya Allah, bukakanlah hati mereka, ya Allah. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik, ya muqallibal qulub. Ya Allah, jangan biarkan hati kami cinta kepada kekufuran dan kemusyrikan, ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub. Ya Allah, kami belum merasa nyaman meskipun sekarang kami sedang belajar taat kepadamu sampai akhir hayat kami, ya Allah. Sebelum Engkau memastikan bahwa hati kami dalam genggaman-Mu, ya Allah. Jangan biarkan setan mencuri hati kami, ya Allah. Jangan biarkan dunia mencuri hati kami, ya Allah. Jangan biarkan hawa nafsu mencuri hati kami, ya Allah. Jangan biarkan dosa mencuri hati kami, ya Allah. Jangan biarkan kesesatan mencuri hati kami, ya Allah. Genggamlah hati kami, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana, ya Allah.
Ya Allah, bantulah kaum muslimin di seluruh dunia. Ya Allah, bantulah kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, bantulah kaum muslimin di Suriah. Ya Allah, bantulah kaum muslimin di Irak. Ya Allah, bantulah kaum muslimin di Yaman. Ya Allah, bantulah kaum muslimin di Mesir. Ya Allah, bantulah kaum muslimin di Rohingya. Ya Allah, bantulah kaum muslimin yang dianiaya. Ya Allah, bantulah anak-anak yatim di Palestina. Ya Allah, mereka tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Ya Allah. Anak kami masih bisa punya ayah dan ibunya, sementara mereka anak yatim piatu, ya Allah. Kami tinggal di rumah yang nyaman, mereka tinggal di puing-puing bangunan, ya Allah. Kami bisa makan dengan teratur, ya Allah, sementara mereka tidak tahu harus memakan apa. Kami makan dan membuang-buang masak makanan kami, sementara mereka mengais-ngais di antara runtuhan bangunan, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang suka mubazir, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang suka mengeluhkan nikmat, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang berlebih-lebihan, ya Allah. Ya Allah, bantulah kaum muslimin dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Menangkanlah agamamu ini, ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Israel, Yahudi, ya Allah. Merdekakanlah kaum muslimin di Suriah dari cengkraman orang-orang Syiah Rafidhah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, kasihanilah hambamu ini, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah untuk kami rahmat dan karunia-Mu di dunia dan di akhirat. Jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ladang beramal untuk kebahagiaan kami di akhirat. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang lupa terhadap janji-janji-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit.
Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk. Dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman. Di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat. Dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?